Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Dia Evaneli. Saya berasal dari Fakultas Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan bahasa. Itu bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya dengan kata dan gerakan. Atas dasar apa teori tentang bahasa itu ada? Teori asal-usul bahasa dalam literatur Islam klasik yang dirujuk pada tulisan ini adalah teori-teori yang dihimpun oleh Ibnu Faris dan Ibnu Jini, yang merupakan dua ulama linguis Arab yang hidup pada periode awal. Mereka merumuskan 3 teori asal-usul bahasa, yaitu teori Tauqifi atau ilham, kedua teori muwaddah atau istilah, dan teori taufik juga istilah. Teori Bow-Wow atau Cusko yang berkaitan dengan filsuf Jerman yang menganggap kata-kata bermula sebagai imitasi dari teriakan hewan-hewan liar atau burung-burung. Yang ketiga yaitu teori Poh-Poh, menganggap kata-kata pertama sebagai teriakan dan kata seru emosional yang dipicu oleh rasa sakit, senang, terkejut, dan lainnya. Yaitu teori Yoheho, meyakini bahasa muncul dari kegiatan kerjasama yang teratur dan untuk usaha mensinkronisasi otot sehingga menghasilkan suatu suara yang menghela bergantian seperti ho. Teori tata ini tidak ada dalam daftar Max Muller, tapi diajukan oleh Sir Richard. Menurut teori tata, manusia membuat perkataan pertama dengan menggerakkan lidah yang meniru gerakan manual membuatnya terdengar bersuara. Pengertian linguistik secara umum. Istilah linguistik berasal dari kata lingua yang bermakna bahasa dalam bahasa Latin. Orang yang ahli dalam ilmu linguistik disebut dengan linguis. Ilmu linguistik sering juga disebut dengan linguistik umum atau general linguistik, karena tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja. Mikrolinguistik. Fenotik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Fenotik ini akan berhubungan dengan anatomi, khususnya organ-organ tubuh yang terlibat dalam proses penghasilan ujaran. Fenotik terbagi menjadi 3, yaitu fenotik akustik, berupaya menjelaskan bunyi-bunyi ujaran sebagai suatu proses fisik untuk dibutuhkan alat spektrografer yang dapat memperlihatkan gelombang bunyi udara. Yang kedua, fenotik auditoris adalah studi fonotik yang mempelajari proses penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Cabang ini lebih merupakan kajian kedokteran dibanding dengan linguistik fonetik. Artikulasi merupakan studi fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat manusia. Lanjutannya yaitu fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang dibedakan dari fonotik. Fonologi bertugas mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata-kata tertentu.
Ada pakar yang mengatakan fonologi di sini sebagai fenomen. Selanjutnya, morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari morfeom yang menganalisis struktur, bentuk, dan klarifikasi kata-kata. Yang selanjutnya adalah sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang kata-kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Selanjutnya, semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa. Makrolinguistik yaitu mempunyai beberapa cabang. Yang pertama, pragmatik, cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tutur bahasa. Yang kedua yaitu psikolinguistik, penggabungan antara dua kata psikolog dan linguistik. Yang ketiga yaitu sosiolinguistik, ialah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Yang keempat yaitu antropolinguistik, yang membedakan proses bahasa dari bahasa sebagai bagian dari kajian seluk-beluk kehidupan manusia. Fungsi bahasa yang pertama yaitu personal, mengungkapkan pendapat. Yang kedua, regulator, mempengaruhi sikap atau pikiran. Yang ketiga, interaksional, hubungan sosial informatif yang menyampaikan informasi. Yang keempat, heuristik atau belajar, yang memperoleh pengetahuan imajinatif, mengekspresikan estetika atau diri. Yang kelima, instrumental, mengungkapkan keinginan. Yang kelima, instrumental, mengungkapkan keinginan. Ragam dan laras Indonesia. Yang pertama yaitu idiolik, bentuk bahasa yang khas digunakan oleh seseorang individu. Yang kedua yaitu dialek, bahasa yang melingkupi suatu kelompok penutur. Yang ketiga yaitu slang, ragam bahasa musiman yang dituturkan oleh kelompok sosial tertentu dalam situasi informal. Yang keempat, can, variasi bahasa dibuat miris oleh penuh berpura-pura. Yang kelima, akrolek, variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Yang keenam, basilek, variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Bukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa tanah air Indonesia atau pemersatu bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa negara Indonesia yang memiliki jati diri negara tersendiri. Sekian penjelasan mengenai tentang hakikat dan bahasa.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.